dengan kemudahan teknologi kita bisa menulis di mana saja, kapan saja. Ngeblog juga cuma bisa pakai HP gini aja udah jadi apa ya. Kayak HP gini udah jadi YouTuber kan sekarang enak, nggak kayak dulu. Salam literasi, sobat literasi. Menjadi seorang guru tidaklah mudah, apalagi kalau guru tersebut menulis, memotivasi rekan-rekannya, dan ngeblog. Sekarang saya bersama seorang guru yang langka itu, dia adalah Wijaya Kusuma, saya biasanya memanggil Bang Jai. Bang Jai ini guru TI Bang ya, di SMP Lab School Rawamangun, Jakarta. Nah, Bang Jai ini setiap hari ini dikenal sebagai seorang penulis ya, blogger ya. Beliau juga pernah juara di Kompasiana. Banyak sekali buku yang sudah dibuatnya, dan yang terutama adalah Bang Jai ini suka memotivasi guru untuk membaca dan menulis. Oke, sekarang kita ingin mengulik apa aja sih sebenarnya rahasia yang ada di diri Bang Jai ini sehingga beliau bisa menjadi seorang motivator, seorang penulis, dan juga seorang guru yang keren gitu ya. Bang Jai, apa kabar Bang Jai? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa nih Bang Jai? Ya, sibuk kegiatan online aja, work from home. Iya. BDR, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Jadi sekarang apa aja dari rumah Bang ya? Iya, di teras nih, menikmati Aceh, angin cepoi-cepoi. Angin cepoi-cepoi. Kayaknya tiap hari juga nggak pernah lepas dari Zoom Bang ya? Apa kurapan, ngajar gitu ya? Tergantung permintaan, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Meet, ada yang pakai Term, ada yang pakai Webex, ya pokoknya disiapin aja. Iya, macam-macam nih. Bang Jai, ini nih, Bang Jai ini kan tiap hari bisa nulis Bang ya. Menurut saya, buat jadi seorang guru itu sibuk dengan anak-anak gitu kan, tapi kok bisa gitu ya, bisa nulis gitu. Rahasianya gimana Bang Jai bisa nulis setiap hari Bang? Rahasianya adalah menjadikan menulis sebagai sebuah kebutuhan. Jadi sama halnya kita makan dan minum. Kalau sehari kita nggak makan, kita lapar. Kalau kita nggak minum, kita haus. Makanya saya selalu siapin ini. Di bawah tuh kalau haus. Karena yang namanya ngomong itu kadang-kadang suka lupa minum kan. Nah, kalau itu jadi kebutuhan, jadi kalau sehari kita nggak baca, ini di samping saya ada banyak buku. Wah, bukunya tebel-tebel tuh ya. Sehari kita nggak banyak baca buku, maka kita akan terasa lapar. Sehari kita nggak nulis ya kita merasa haus. Jadi udah menjadikan sebuah kebutuhan. Iya. Kalau kita mau bisa nulis ya banyak baca buku. Ibarat teko ya. Teko itu kosong kalau nggak ada airnya. Nah, penulis itu juga sama. Dia akan kosong kalau nggak pernah baca buku, nggak pernah searching di internet. Internet gitu ya. Kayak gitu. Iya, Bang Jai. Kayaknya sih memang teorinya gitu ya, menciptakan kebutuhan. Terus lagi kalau mau jadi seorang penulis, nulis setiap hari. Itu kan mungkin kedengarannya mudah diucapkan. Cuman bagi pemula itu kayaknya memulai aja itu agak susah Bang. Bagaimana cara membuat tekad nulis itu bisa lebih kuat gitu? Kalau saya sih membuat tekad kuat, kita bergaulnya sama penulis, ikut komunitas blogger, ikut komunitas penulis, jadi semangatnya selalu terjaga gitu. Kalau kita ibaratnya gini, kalau kita pengen wangi, bergaul sama pedagang minyak wangi kan gitu. Iya. Sama kalau kita pengen kopi menulis ya gabungnya sama orang-orang yang sehobi juga. Kalau pengen suka sepeda, naik sepeda, gabung sama orang-orang yang suka naik sepeda kayak gitu. Bang Jai gabung di komunitas penulis Bang? Oh iya, komunitas blogger, komunitas penulis itu gabung. Sesama guru juga? Sesama guru juga, guru blogger, guru penulis, bahkan penulis umum juga ada. Bang Jai, ya?
Bang Jay mulai kapan sih menulis rutin itu? 13 tahun yang lalu. 13 tahun Saya yang mulai. lalu. 13 tahun yang lalu. Itu Dulu saya waktu mulai. kapan itu? Waktu masih kuliah apa sudah ngajar itu Bang Jay? Jadi saya waktu itu tahun pertama S2 di Pasca Sarjana UNJ ya. Masuk, saya dapat beasiswa kan. Beasiswa S1 saya dapat beasiswa PPA, S2 dapat beasiswa dari UNJ. Nah, ketika saya mau sholat, saya ketemu senior saya tuh lagi ngambil S3, namanya Pak Dedi Gama. Nah, saya tanya, Pak, tempat sholat di mana? Oh, itu di belakang. Waktu itu musolanya ada di belakang tuh, gedung lama ya. Nah, udah habis sholat, saya lihat tuh dia lagi asik ngetik di laptop gitu, di saung, kan depan ada saung tuh, saungnya kan masih ada sampai sekarang tuh di depan. Ya, masih ada. Pak, lagi ngapain? Kenalan dong, saya kenalan kan ini kan. Itu masuk baru tuh saya tuh kenalan, kayak ente sama saya lah, S2 sama S3 kan, kenalan. Nah, terus, udah kenalan terus saya lihat, Pak, itu apa? Bapak lagi ngetik apa? Oh, ini saya lagi ngeblok. Apa itu blok, Pak? Wah, gue goblok banget ya. Kagak tahu itu blok. Padahal gue guru TIK. Iya, malah nggak tahu juga. Guru TK waktu itu malah nggak tahu blok ya. Iya, dia guru matematik. Dan udah jadi kepala sekolah kan. Iya. Terus ini blog tempat nulis online, diari online. Jadi di sini kita bisa nulis apa aja semau kita karena kita adminnya. Pulang dari pertemuan itu saya ngecek nih blog siapa nih orang ini, penasaran gue. Gue buka kan, dedibutagama.wordpress.com. Begitu gue buka ternyata ini kepala sekolah, motivator juga, gila ini orang nih. Berarti cocok banget ya waktu itu ya? Iya, langsung cocok. Terus gak berapa lama kemudian sering ketemu sama dia kan di kampus. Terus akhirnya saya minta ajarin ngeblog. Nah, lama-lama jadi tukang potretnya tuh. Sama kayak Pak Arif kan, sebelum saya jadi narasumber kan saya juga tukang ketiknya Pak Arif. Jadi kalau Pak Arif mau presentasi dulu tuh pakai OHP dulu ya. Ya, bikinin slide Bapak dong. Ya, bikinin. Jadi saya Pak Arif dulu nih, Bu. Pak Arif Rahman itu ya? Ya, sama Pak Broto kita berdua tuh guru-guru komputer. Terus pas ketemu terus sejak ketemu itu jadi rajin nulis tuh. Jadi itu, jadi deket kan. Deket, terus kalau dia ceramah ke puncak, saya motretin bagian tukang nyari muka. Oh, cari muka. Terus lama-lama gue dijebak tuh. Jai, lu lagi apa? Lagi ini apa? Lagi nyantai. Lu datang ke gedung NU ya, silaturahim di gedung NU. Oh iya ya siap, gue datengin kan. Kagak taunya gue suruh ngomong di sono sama di depan kiai NU tuh. Loh dia pengurus itu PBNU yang di Keramat itu ya? Iya, dia jadi narasumber. Oh, narasumber. Jadi narasumber nulis di blog. Rupanya dia nggak boleh keluar kan karena kepala sekolah kan lagi ada pengawas ya. Oh. Nggak bisa keluar kan. Nah, pas nggak bisa keluar, gue disuruh ganti. Itu udah percaya Bang ya? Udah percaya aja itu ya? Padahal gue belum biasa ngomong, apalagi depan kiai NU kan, gila. Iya. Emang penampilan gue sih kayak kiai sih. Iya sih. Kiai sih ya. Kalau kiai, guru kiai kan, Bang. Kebetulan kakek saya kan mendirikan Al-Azhar kan sama Bu Yamka kan di Bayoran. Jadi, udah pede aja kakek gue juga kiai kan gitu. Iya. Ngomong tuh dari situ akhirnya banyak diundang, banyak yang terkesan sama saya. Kalau ngomong kan ceplos-ceplos gitu kayak Mat Solar gitu ya. Suka ngelawak, suka lucu gitu kan. Iya. Dan katanya, Pak, enak Pak, 2,5 jam sama Bapak nggak terasa katanya. Yang materi sulit jadi mudah. Itu kan jam-jam ngantuk tuh, jam-jam makan siang kan. Iya. Dari situ saya akhirnya sama Pak Dedi tuh mulai kalau kemana-mana berdua gitu. 1 jam Pak Dedi, 1 jam saya gitu. Tapi padahal gitu. Waktu ngomong di depan para kiai itu belum rajin nulis, Bang Jaya? Belum. Gue cuma modal kuliah S2 aja, mahasiswa pasca kayak ente gitu, belum lulus lagi kan. 2009 baru lulus kan, aneh. 2007 masuk. Terus abis ngomong di depan kiai baru rajin nulis itu? Ya saya mulai, wah kayaknya nih bisa jadi pekerjaan tambahan nih. Bener sih. 2008 blog saya menang dapat 20 juta kan. Di situ tuh saya bilang, gila ya nulis bisa dapat 20 juta yang di pusat bahasa tuh. Udah gitu gue bisa ngalahin itu apa guru bahasa Indonesia kan kata jurinya.
selama ini Pak yang menang itu selalu guru bahasa Indonesia. Nggak pernah guru komputer menang. Oh gitu. Jadi Guru waktu TK itu 2008 Bang J ikut lomba yang diadakin Badan Pusat Bahasa. Dan Bang J itu juara 1 waktu itu ya. Juara 1. Hadiahnya apa waktu itu? Jadi duit 7,5 juta sama laptop. Wah lumayan itu waktu itu Bang ya. Lumayan. Dan Lumayan. sebelumnya juga saya menang di pusat perbukuan gara-gara ngeblok juga. Bikin buku judulnya Yuk Kita Ngeblok. Jadi waktu itu kan Repsol kebakaran tuh 2008. Akhirnya kalau PJJ sekarang tuh gue nggak kaget karena 2008 gue udah ngalamin juga PJJ kayak gini. Jadi gue ngajar anak-anak lewat aplikasi dulu kan namanya blog ya. Kita secara nggak langsung aja. Nah, jadi tulisan anak-anak itu jadi buku. Oh jadi PJJ kayak gini bukan suatu hal yang baru ya buat Bang J ya? Bukan, 2008 gue udah ngalamin waktu Repsol kebakaran kan nggak bisa ke sekolah kan. Kita ngajarnya dari rumah. Waktu itu pakai apa aplikasinya? Pakai blog sama pakai itu kita punya Moodle ya, aplikasi Moodle ya dulu ya, e-learning Moodle 2008. Jadi anak-anak pakai Moodle, pakai blog. Terus sisanya pakai itu deh, HP. Nah, jadi kan nggak kayak sekarang ada WA kan. Dulu kan WA belum familiar banget. Iya, belum familiar. Masih pakai BlackBerry kalau nggak salah dulu tuh masih pakai BlackBerry. Iya. Iya, jadi dulu Bang J nulis di blog, siswanya ngelihat gitu ya, baca di blog itu ya, lihat soal gitu ya, pelajaran ya. Iya, tugas-tugas di situ. Jadi bukan sesuatu yang baru sebenarnya, cuma bedanya kalau sekarang kan lebih enak ada virtual kayak gini kan. Jadi kita ngajar bisa langsung ngomong. Kalau dulu kan kita rekam dulu, udah gitu baru kita masukin ke blog pelan-pelan. Tapi ya gara-gara itu gue jadi juara 1 dapat 20 juta. Jadi dari pusat bahasa dapat 7,5 juta, dari Kemdikbud dapat 20 juta. Jadi dalam waktu seminggu gue dapat duit 27,5 juta. 27,5 dalam waktu seminggu dari hasil menulis itu Bang Jaya? Iya. Dan gue dari situ akhirnya udah gue jadi blogger aja deh. Jadi blogger aja gitu kan? Iya. Kayaknya, karena gaji saya kan waktu itu masih 2 jutaan lah masih. Iya. 2 juta. Jadi kurangnya banyak banget. Hasil lomba nulis itu lebih gede daripada gajinya gitu ya. Jadi akhirnya sejak dari situ baru menetapkan diri udah gue harus nulis gitu ya. Ya saya fokus aja ngikutin Pak Dedi gitu. Dia kan jadi kepala sekolah, jadi guru berprestasi itu dari nulis di blog. Gue ngikutin jejaknya. Ya udah mulailah gue berinovasi. Terus akhirnya jadi menang juara guru era baru. Pak Dedi juga menang, gue menang. Terus sama Eser diajak jalan-jalan ke 10 kota gitu. Yang gue kaget MOU-nya, Bu. Ya. Lu tahu nggak sekali ceramah gue dibayar berapa 1 jam? Berapa, Bang? 5 juta. Waduh. Jadi gue 2 jam dibayar 10 juta. Dapat waduh, 10, mantap itu. 10 kota, gue langsung beli mobil baru. Nah, berarti kan memang berkah banget, Bang ya. Dari nulis aja itu bisa nambah sejahtera. Ini kayaknya bagus banget nih, supaya jadi motivasi buat guru-guru lain juga ya, untuk rajin nulis. Tapi kan gini Bang, hasil nulis itu, terus lagi menang itu kan, pasti kan tulisannya bagus, dihargai gitu kan, apalagi suka diundang ceramah. Nah itu bagaimana bisa belajar membuat tulisan bagus itu Bang? Apa setiap hari rajin nulis, atau apa yang dilakuin gitu? Itu mah kebiasaan aja, kayak kita nyetir mobil. Awalnya nyupir mobil kan nabrak sana nabrak sini, naik motor juga gitu kan, jatuh bangun. Tapi kan kalau udah tiap hari ya enak aja, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 sampai gigi 5 enak aja. Kalau udah lancar mah langsung gigi 5 kayak di tol gitu, kecepatan di atas 100 mah mantep aja. Nah nulis juga sama, cuman kan masalahnya persoalan jam terbang aja sih. Kalau kawan-kawan punya jam terbang yang tinggi, lama-lama jadi enak. Sama halnya kayak kita ngomong orator gitu, Bung Karno kan pintar ngomong itu kan karena jam terbangnya tinggi. Dulu kan kebetulan saya ikut Pak Arif kan, Pak Arif kan jagonya orator ya, setiap kali Pak Arif ngomong gue ngikutin cara ngomongnya, oh gitu kalau ngomong sama orang. Nah nulis juga gitu, apalagi sekarang lebih gampang, kita ngomong kayak gini udah jadi tulisan dengan aplikasi Writer Plus. Jadi nggak, dengan kemudahan teknologi
Kita bisa nulis di mana saja, kapan saja. Ngeblog juga cuma bisa pakai HP gini aja udah jadi apa ya. Kayak HP gini udah jadi YouTuber kan sekarang enak. Nggak kayak dulu. Dulu mah harus pakai buka laptop dulu, buka komputer dulu, ya nggak? Iya. Jadi kayaknya apa yang bikin Bang Jai itu selalu juara itu karena jam terbang yang tinggi, dan jam terbang tinggi itu karena setiap hari nulis gitu Bang Jai ya. Iya. Iya. Dan satu lagi kayaknya jadi buku. Dan kayaknya punya mentor kali ya, Bang J. Tadi mentornya yang tadi kepala sekolah tadi itu siapa tadi Bang namanya? Pak Dedi Dita Agama. Pak Nedi. Oh Pak Dedi. Terus lagi kalau yang ngomongnya itu ini Pak Arif Rahman gitu ya? Iya, belajar sama Pak Arif. Ya, jadi orang kalau misalnya besar itu kan nggak langsung besar. Kayak kakek saya tuh waktu mendirikan Al-Azhar kan dia ada Buya Hamka. Jadi selama Pak Buya Hamka di tanah sama Pak Karno kan kakek saya yang olah Al-Azhar besar. Kayak gitulah. Jadi memang kita ini bisa karena mau belajar dan memang mau belajar. Makanya sekarang saya selama era pandemi ini membuka kelas menulis dan itu gratis. Nggak kena biaya sama sekali. Hasilnya dasar Mas. Ini saya contoh ya, buku-buku hasil karya guru menulis nih. Kayak ini kan hasil karya guru menulis. Yeah. Ini lewat WA nih, guru menulis. Oh, lewat WA. Itu antologi ya, Bang Jai. Jadi guru-guru ada yang antologi, ada yang sendiri. Ini kayak ini ya. Ya kan? Terus ini di PGRI ini tuh. Nah, jadi ini ada yang dia sendiri, ada yang ini hasil penelitian, ya hasil penelitian nih tadi, ada yang ini sendiri. Nah, ini semua belajar hanya lewat WA aja. Lewat WA. Hanya lewat WA. Bang Jai ngasih pelatihan secara gratis ke guru-guru, hasilnya mereka diminta untuk nulis baik antologi maupun sendiri Bang Jai ya. Iya. Udah luar biasa banget itu Bang Jai. Ya, itu karena kan setiap hari orang pakai WA kan, jadi latihannya nulisnya di WA aja. Bang, gampang nggak sih ngajar guru itu? Biasanya ngajar anak-anak kan ngajar anak-anak kan udah suruh nurut, tapi kalau ngajar guru Bang, udah ada yang guru juga enak. Kalau yang tua gitu, tapi ada yang masih muda. Kalau motivasinya tinggi sih ngajar guru juga enak. Kalau motivasinya tinggi ya, kalau motivasinya tinggi itu ngajar guru juga enak. Cuman kan permasalahannya nggak semua guru punya motivasi yang tinggi untuk bikin buku kayak gitu. Yeah. Tapi ya pelan-pelan sih. Semua kan ada itunya ya, apa namanya? Ada plus minusnya. Tapi pengalaman saya dari bulan Januari ngajarin kawan-kawan guru di WA sampai sekarang nih kita mau buka kelas baru di bulan Oktober. Udah gelombang 16, enak-enak aja sih. Lancar. Kalau sulitnya deh, sulit ngajar guru itu gimana Bang? Karena banyak guru yang nggak mau berubah. Nih, saya baca tulisannya Pak ini bagus nih. Oh, ya. Banyak guru nggak mau berubah. Bisa nulis itu karena dia banyak baca. Pernah nggak teman-teman menghabiskan buku setebal ini? Nah, ini bukunya Pak Wardiman. Pada Jalan Tenang. Ini saya langsung ketemu beliau nih. Misalnya Anda dapat tugas, Jai, lu tolong bantuin gue ya. Bantuin apa? Bikin resensinya buku saya setebal ini. Kira-kira lu sanggup nggak dikasih waktu seminggu untuk menghabisin buku setebal ini? Ya kan bacanya kan nggak perlu semuanya kan. Ya makanya saya lihat untuk bikin resensi buku ini dikasih waktu seminggu sanggup nggak? Panjang Jalan Kenangan punya Pak Wardiman. Iya. Itu kayaknya seribuan itu kayaknya ya tebalnya ya. Ini tebalnya lumayan nih. 700 halaman. Oh. Lumayan tebal sekali. Bisa nggak? Kalau bisa keren banget ini. Makanya ini kan buku dari hasil teman-teman. Saya dikasih sebagai mentor. Kan saya mentor nih. Mantap. Jadi setiap mereka bikin buku baru, tiba-tiba datang. Jadi kalau misalnya ada 50 orang aja yang nerbitin buku, saya dapat gratis satu sebagai gurunya. Gimana Bang Jai? Ketika mereka nerbitin buku, gitu kan, hasil dari latihan Bang Jai, gimana perasaannya? Senang banget Bang ya? Oh senang. Selama ini kan mereka harus bayar. Latihan nulis kan selama ini bayar, sama saya kan gratis.
Saya kasih Iya. tahu cara-caranya. Nah, itu yang bikin saya heran, Bang. Sekarang ini kan banyak fenomena, Bang, ya. Jadi banyak sekali pelatihan nulis guru gitu kan, dan mereka harus bayar gitu kan, Bang. Nah, tapi problemnya ada kritik, Bang, hasil dari buku mereka itu cuma dicetak beberapa eksemplar, tapi kualitasnya kurang gitu, Bang. Karena mungkin kurang didampingi. Bang J, tanggapannya gimana, Bang? Oh, kalau saya berkualitas, saya nggak mau. Makanya ada tim editor. Jadi buku-buku yang kita keluarkan itu kualitas bagus. Jadi di kita itu ada penerbit mayor, ada penerbit minor. Kalau penerbit mayor itu memang mereka yang sudah lolos terseleksi ya, punya nilai jual yang tinggi ya. Jadi buku itu kan kalau bagus tuh punya nilai jual tertinggi kayak buku saya ada sih penerbit Andi. Itu mereka dapat royaltinya juga sampai ratusan juta sih. Karena memang bagus dan nggak keluar biaya. Tapi mereka juga bisa dengan biaya sendiri. Tergantung cara maunya yang seperti apa, nanti kita serahin aja. Cuman kalau di penerbit besar kadang orang nggak sabar, kan diseleksi kan, tulisan kita nggak langsung diterima, diseleksi dulu nih. Namanya penerbit itu kan pedagang juga kan, pengusaha juga, dia mau modalnya balik kan. Kalau dia modalnya misalnya 100.000, dia pengen dapat 1 juta kan gitu. Nah, kalau buku yang kita tulis tidak punya nilai jual, ya nggak bakal dibeli sama penerbit. Itu aja sih sebenarnya sederhana. Bang Jai, kan ada kebingungan juga ya, guru sudah menerbitkan buku, tapi setelah itu ya udah bingung gitu kan, nggak dibedah, nggak diluncurkan gitu. Bang Jai gimana ngelihatnya, Bang? Kira-kira setelah guru membuat buku, setelah terbit gitu ya, kira-kira apa yang mesti dilakuin, Bang? Kalau itu harus ada strategi pemasarannya, makanya kita bergabung di komunitas, jadi nanti saling masarin buku, siapapun nanti yang terbit bukunya kita bantu untuk beli. Ya, kalau ada 50 di situ 50 orang, nanti gantian kayak arisan lah, jadi kita nyetak 50 tuh anggota kita, jadi begitu mereka udah terbit, kita nyetak 50 juga, digantian gitu terus. Lama-lama kan akhirnya kan minimal nyetak 50 tuh. Kan kalau buku nyetak makin banyak cetakannya, makin murah harganya. Kayak gitu. Nah, jadi kita minta. Guru setelah menerbitkan buku itu juga perlu ini ya, perlu memasarkan juga, Bang ya. Jadi biar ide-idenya itu juga tersampaikan ke banyak orang gitu. Iya, makanya kita dalam materi kita yang 20 kali pertemuan itu kita ajarin bagaimana strategi memasarkan buku, baik lewat offline maupun online. Gitu. Bang Jai, Bang Jai ini sudah melalui banyak fase ya dalam penulisan, jadi guru, motivator, blogger gitu ya. Bang Jai, sebenarnya apa sih pencapaian yang ingin diraih itu? Pencapaian saya cuma satu, akhlakul karimah. Jadi kemuliaan akhlak itu aja sih. Jadi kalau kita akhlaknya mulia kayak Rasulullah, kita membangun karakter yang baik, insya Allah dunia akhirat dapat. Itu aja sih. Makin tinggi pendidikan kita kan makin dekat ketakwaan kita sama Allah. Itu aja. Mulia banget, Bang. Tapi gini, ini dari sisi literasi deh, dari sisi penulisan, Bang C mungkin pengen bikin semacam sekolah penulis atau pengen bikin sekolah seperti lab school atau bagaimana gitu, Bang, yang sifatnya konkret gitu. Dulu kan saya punya cita bikin sekolah blogger Indonesia. Sekarang udah mulai sedikit terwujud, namanya Guru Penggerak Indonesia. Jadi situ teman-teman bisa nulis di websitenya, bisa nyumbang tulisan, kirim artikel, termasuk Mas Billy juga bisa kirim artikel di gurupenggerak.indonesia.com. Alhamdulillah nih website kita bangun bersama-sama dari sumbangan teman-teman dan masih kawan-kawan guru penulis. Jadi kita domainnya kita patungan, postingnya kita patungan, nulisnya kita patungan, jadi semua serba bersama gitu. Hasilnya dahsyat, nanti bisa dilihat di gurupenggerak.indonesia.com. Dan kita lagi fokus untuk membuka toko online. Jadi toko buku online ini isinya buku-buku produk teman-teman guru menulis.
Jadi teman-teman bisa beli kayak di Tokopedia, di Bukalapak gitu. Iya, iya. Kan Jadi keren istilahnya kan? memasarkan, keren sekali itu Bang. Jadi memasarkan karya guru Bang ya. Iya, ada tuh nanti saya kirim deh Oke, contoh-contohnya. oke. Itu Kita udah jadi. Bang, kalau Mas Billy mau ikut tim kita, saya senang banget nanti Mas Billy gabung di tim admin kita. Karena kita butuh relawan banyak. Ini selama ini tim admin kita baru 15. Target saya sih tim adminnya ada 50 orang. Banyak saya. sekali. Karena biar bagaimanapun kita bisa besar tuh hasil kolaborasi. Jadi saya bisa seperti sekarang ini, itu adalah hasil kolaborasi. Jadi saya ciptakan training-training di setiap kota, setiap daerah. Jadi kita besarnya bersama gitu, tumbuh bersama. Jadi saya nggak mau teman-teman saya seperti Om Jay. Jadi harus lebih baik dari Om Jay gitu. Jadi jangan seperti Om Jay, harus lebih baik dari Om Jay. Harus lebih baik, mulia sekali Bang Jaya. Oh iya, karena Rasulullah kan begitu ajarannya kan, harus lebih baik. Makanya ketika beliau wafat itu kan umatku kan. Oke, terakhir Bang Jai. Apa tips dari Bang Jai kepada guru yang ingin bisa menulis serajin Bang Jai? Tipsnya banyak membaca, karena penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Jadi kalau kita paham tentang ajaran agama, khususnya Islam, kan perintah yang diminta itu iqra, bacalah. Jadi banyak baca. Nah, membaca itu bisa dari buku, bisa lewat dunia maya, ya, lewat internet, atau kita bisa membaca di sekitar kita dari jalan-jalan. Itulah ide itu didapat. Makanya kalau ada penulis sampai kehilangan ide, berarti dia kurang jalan-jalan, kurang piknik. Jadi kalau misalnya kamu dia piknik aja jalan-jalan nanti di situ dapat. Jalan-jalannya lewat buku Bang Jaya. Iya, buku saya yang begitu bercerita saya tentang Cina ini itu, dunia. Saya tuh ketika ke Cina, saya melihat orang Cina tuh produktif banget nulisnya gitu kan. Saya pelajari gitu, kenapa dia senang nulis terus menjadi sebuah negara maju yang memiliki peradaban tinggi. Ternyata kan ajarannya ajaran Konghucu, yang ajarannya sebenarnya tidak jauh beda dengan ajaran Islam. Oh iya. Jadi keren itu ajarannya membaca gitu kan. Kalau kita lihat sejarah Cina itu luar biasa. Apalagi kalau kita udah pernah ke Jepang ya. Ke Jepang lebih ini lagi. Orang-orangnya kan pertama suka makan ikan ya. Kedua dia orangnya suka baca, dan ketiga rendah hati. Jadi makin tinggi ilmunya itu makin tawadu gitu. Coba ya lihat kalau ketemu sama profesor Jepang itu nggak kelihatan kalau dia profesor gitu. Beda sama mohon maaf sama teman-teman kita gitu. Kalau jadi guru besar kayaknya gimana gitu. Kalau kita kan kayak aja kayak jadi guru besar, berbadan besar nyantai-nyantai aja nih. Ya, makanya nih saya mau nawarin Mas Billy nih gabung ke kita nih. Oh gitu. Kolaborasi. Ya karena saya terus terang perlu juga orang-orang kayak Mas Billy yang di luar yang bukan jadi guru tapi fokus di bidang literasi. Karena biar bagaimanapun dengan kita berkolaborasi itu dari semua sisi kita ikuti ya. Kayak kita kan ikut gabung di Gerakan Nasional Literasi Siberkreasi, Kominfo, gabung di PGRI, gabung di berbagai komunitas ya, komunitas kita guru ngobrol. Pokoknya apapun yang ada hubungannya dengan literasi, walaupun organisasinya berbeda, kita jauhi. Oke Bang Jai, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa ngambil banyak manfaat dari diskusi kita pada hari ini. Salam literasi Bang Jai. Salam literasi.